Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Salsabila Salasabita dengan NIM G002330. Aku dari kelompok P1. Pada video kali ini aku mau bahas anatomi. Yang pertama ada UGM, lalu UGF dan juga sistem uropoetika. Jadi yang pertama aku tuh mau bahas yang namanya mekanisme ereksi. Nah, gimana sih terjadinya ereksi itu? Jadi ereksi itu disebabkan yang namanya oleh impuls saraf parasimpatis yang menjalar dari bagian sakral medula spinalis, lalu dia ini tuh melalui saraf-saraf pelvis ke penis berlawanan dengan sebagian besar saraf parasimpatis lain. Saraf parasimpatis ini tuh dia ini melepaskan oksida nitrat atau yang disebut dengan vasoaktif intestinal peptide selain asetilkolin. Lalu oksida nitrat ini tuh, nah si oksida nitrat ini tuh dia tuh mengaktifkan yang namanya enzim guanil siklase yang menyebabkan peningkatan pembentukan yang namanya dia ada guanisin monofosfat atau GMF. Lalu setelah itu GMF siklik ini tuh akan melebarkan arteri-arteri yang menyebabkan peningkatan arteri-arteri dan jalinan yang namanya trabekula otot polos di jaringan erektil corpus cavernosa dan corpus spongiosum dalam batang penis. Dengan meluasnya otot polos pada pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis itu nanti akan bertambah sehingga dia menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadinya vasodilatasi lebih lanjut. Nah, jaringan erektil penis ini terdiri atas sinusoid cavernosa yang lebar yang normalnya terisi oleh penuh darah. Jadi ini penuh darah, namun menjadi sangat berdilatasi saat darah arteri mengalir dengan cepat ke dalamnya sementara ini ke dalamnya. Jadi ini tuh nanti akan dipenuhi darah sehingga akan terjadi ereksi. Ini penis saat ereksi. Selanjutnya aku mau bahas yang namanya mekanisme ejakulasi. Jadi apa sih ejakulasi itu? Ejakulasi sendiri ini merupakan refleks kontraksi peristaltik dari vas deferens dan vesika seminalis yang mengeluarkan sekitar 3 ml semen yang mana di dalamnya itu terkandung sekitar 300 juta spermatozoa seperti itu. Jadi ketika rangsang seks menjadi sangat amat kuat, pusat refleks medula spinalis ini mulai melepas impuls simpatis yang meninggalkan medula spinalis pada segmen T12 sampai L2 dan berjalan ke organ genital melalui plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatik pelvis untuk mengawali emisi, yaitu dia itu awal dari ejakulasi. Nah, emisi ini dimulai dengan kontraksi dari vas deferens sendiri dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Emisi ini dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula yang menyebabkan keluarnya sperma ke dalam uretra interna. Kemudian, kontraksi lapisan otot kelenjar prostat ini tuh diikuti dengan kontraksi vesikula seminalis yang akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra juga, dan itu akan mendorong sperma menjadi lebih jauh. Setelah semua cairan ini tercampur di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulba uretra untuk membentuk semen, pengisian uretra interna itu dengan semen ini nanti mengeluarkan sinyal sensoris yang dihantarkan melalui nervus pudendus ke regio sakral medula spinalis. Sinyal sensoris ini tuh akan makin merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna dan menyebabkan kontraksi otot-otot isio cavernosus dan bulbo cavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis. Nah, keadaan ini tuh dia akan menyebabkan yang namanya peningkatan tekanan yang ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra yang mengejakulasikan semen dari uretra keluar. Nah, proses akhir ini tuh disebut yang namanya ejakulasi. Setelah itu, kelenjar apa aja sih yang bekerja saat ejakulasi dan ereksi? Yang pertama ada kelenjar vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis sendiri ini dia tuh letaknya pada posterior vesika urinaria dan ductus deferensnya ini berjalan secara medial pada sisi medial vesikula seminalis. Dan vesikula seminalis itu terdiri dari dua organ berlobus. Lalu fungsi dari vesikula seminalis sendiri adalah untuk sebagai kantong semen atau mani yang dindingnya tuh menghasilkan cairan lendir, mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi si ovum itu. Nah,
Untuk neurovaskularisasinya dia itu oleh arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Nah, venanya ini bermuara ke vena iliaca interna. Setelah itu dia ini diinervasi berasal dari flexus prostaticus cabang plexus hipogastricus inferior yang memberikan cabang ke glandula vesicae. Lalu limfonodusnya ini menuju limfonodus iliaci interni. Selanjutnya ada yang namanya glandula prostat. Glandula prostat ini terletak di antara kolom vesicae dan diafragma urogenital. Dan dia ini bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Jadi si glandula prostat ini tuh difiksasi oleh yang namanya ligamentum puboprostaticum. Maaf. Difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, yaitu muara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Glandula prostat sendiri terdiri dari 5 lobus. Yang pertama ada anterior, medius, posterior, lateral, dijkstra, et sinistra. Lalu dia ada 4 zona. Yang pertama dia ada transition zone. Setelah itu dia ada periuretral zone, ini yang kuning. Yaitu central zone yang ungu. Lalu ada juga peripheral zone yang biru. Fungsi dari glandula prostat ini sendiri adalah untuk menghasilkan cairan basah menyerupai susu yang menetralisis asiditas vagina dan meningkatkan si motilitas si sperma itu sendiri. Nah, untuk neurovaskularisasi, dia ini arterinya tuh cabang-cabang arteri vesikalis inferior dan arteri rectalis media. Lalu untuk venanya, dia ini membentuk plexus venosus prostaticus yang menampung darah dari vena dorsalis penis profunda bermuara ke vena iliaca interna. Lalu limfnya itu limfonodus iliaci interni, dan dia diinervasi oleh plexus hipogastricus inferior. Saraf simpatik ini dia merangsang otot polos prostat saat ejakulasi. Lalu yang ketiga ada glandula bulbouretralis. Nah, dia itu letaknya di dalam diafragma urogenital. Lalu salurannya akan bermuara pada uretra pars spongiosa. Fungsi dari glandula bulbouretralis sendiri adalah untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi saat terjadi rasa seksual. Nah, jadi cairan mukus ini tuh untuk pelumas sebelum berhubungan seksual, seperti itu. Selanjutnya aku mau coba jelasin tentang mekanisme fertilisasi hingga terjadinya implantasi pada dinding rahim. Fertilisasi. Jadi pertama sperma itu akan melewati yang namanya corona radiata. Setelah itu ketika ada satu sperma yang sudah melewati zona pellucida, maka keseluruhan sperma yang lain itu yang ada di corona radiata itu akan mati. Karena corona radiata itu mengeluarkan enzim yang bisa membunuh sperma lainnya. Sperma bisa menembus zona pellucida itu karena pada kepala sperma itu terdapat akrosom yang akan mengeluarkan enzim sehingga bisa menembus yang namanya zona pellucida. Kemudian kepala sperma itu akan mencapai membran perivitil. Perivitelin. Kemudian protein reseptor perivitelin itu akan mendeteksi datangnya sperma. Ketika sudah membuka yang namanya membran perivitelin, yang bisa bergabung ke dalam inti ovum itu adalah bagian inti dari sperma. Kemudian dia akan melebur dengan inti ovum dan akhirnya terjadi fertilisasi. Nah, dari ovarium kemudian akan terjadi oosit primer yang akan menjadi follicle de Graaff. Kemudian follicle akan pecah, akan menghasilkan oosit sekunder. Dan peristiwa ini itu disebut ovulasi. Kemudian dengan bantuan dari fimbriae ini, dia akan ditangkap. Pada saat akan bergerak ke tuba fallopi, oosit sekunder itu berubah menjadi ovum. Nah, tuba fallopi dia berubah menjadi ovum. Lalu dia itu akan menuju tuba fallopi, akan datang sperma. Nah, sperma datang terus akan terjadi fertilisasi. Hasil fertilisasi itu disebut dengan zigot yang akan berjalan menuju uterus dan dia itu akan terjadi pembelahan. Awalnya zigot itu akan setelah pembelahan itu akan menjadi marula, kemudian menjadi blastula. Nah, blastula yang ada di uterus itu kemudian akan mengalami yang namanya implantasi. Di mana implantasi itu adalah meleburnya embrio ke dalam dinding embrio. Baik, selanjutnya akan aku jelasin tentang mekanisme implantasi. Nah, zigot itu akan mengalami pemasukan ke dalam dinding endometrium tuh pada hari ke-6. Nah, ketika implantasi, endometrium akan membengkak seiring meningkatnya penyimpanan glikogen. Hal ini akan memicu yang namanya tropoblast ini dia akan mulai sekresi enzim yang digunakan untuk mengeluarkan dinding endometrium sehingga tahap implantasi berlangsung
sehingga tahap implantasi akan berlangsung terus. Si tropoblast ini tuh dia akan berimplantasi dengan otot arteri spiralis yang ada di dalam endometrium juga, sehingga tropoblast dia memasuki jaringan di arteri spiralis sehingga jaringan matriks berubah menjadi kembur dan memudahkan lumen arteri spiralis berdistensi dan dilatasi. Nah, fase dilatasi dan terdistensi ini yang menyebabkan turunnya resistensi vaskular dan menyebabkan aliran darah pada daerah uteroplasenta itu, sehingga cukup banyak darah ke janin dan perfusi jaringan meningkat sehingga janin dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya aku mau jelasin tentang alur perjalanan urin. Nah, jadi kan secara umum perjalanan urin tuh dia dari ginjal turun ke ureter, lalu dia ke vesika urinaria dulu, baru uretra, lalu dikeluarkan melalui OE. Nah, pertama ginjal. Jadi di ginjal ini tuh pembendungan urin di ginjal yang pertama dia ada yang namanya ginjal kan ada dua ini. Ya, ada cortex renalis sama medulla renalis atau yang namanya disebut ini renalis. Nah, jadi di ginjal ini dia pertama ada yang namanya filtrasi. Jadi filtrasi itu dia pada glomerulus ini. Dia itu darah di situ tuh akan menyaring cairan dari darah ke dalam kapsul Bowman. Setelah dari glomerulus dia akan ke TKP untuk melakukan yang namanya reabsorpsi. Nah, jadi sebagian besar air dan zat-zat yang bermanfaat itu nanti akan diserap kembali ke dalam pembuluh darah kapiler. Setelah itu dia akan sekresi di tubulus contortus distal, yaitu menjadi beberapa zat tambahan seperti sisa obat-obatan dan ion-ion tertentu itu akan disekresikan dari darah ke dalam urin seperti itu. Terus urin nanti akan masuk ke tubulus collectivus, terus nanti ke pelvis ginjal, dan dia akan keluar menuju ureter. Nah, ini ureter. Jadi ureter sendiri itu adalah pipa muscularis yang berfungsi mengangkut urin dari ginjal menuju yang namanya vesika urinaria. Jadi ada 3 penyempitan di ureter. Yang pertama dia ada uretero-pelvic junction, yaitu dia pertemuan antara pelvic renalis dengan ureter. Lalu ada saat ureter menyilangi bifocardio di arteri iliaca communis di tepi arpetura pelvis superior. Lalu yang ketiga dia saat ureter dia itu mulai masuk ke vesika urinaria. Next, vesika urinaria. Jadi vesika urinaria ini dia itu terletak di cavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga cavum abdomen saat penuh, seperti itu. Jadi si vesika urinaria ini tuh fungsinya untuk menampung urin sementara. Dia ini ada lapis strukturnya ada 4 tunika. Yang pertama ada tunika serosa, yang kedua ada tunika muscularis. Lalu tunika muscularis ini ada 2 musculus. Yang pertama musculus detrusor, lalu juga ada musculus sphincter vesicae di bagian kolom vesicae. Lalu yang ketiga ada tunika submucosa, keempat ada tunika mucosa. Seperti itu. Lanjut, dia akan dibawa ke uretra. Nah, uretra itu merupakan saluran yang berasal dari basis vesikal urinaria hingga ostium uretra eksternum atau OE. Jadi uretra pada pria dan wanita itu sebenarnya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang pertama aku mau jelasin yang uretra pada pria dulu. Jadi dia itu panjangnya kurang lebih 18 sampai 20 cm. Ini 18 sampai 20 cm. Dilalui oleh urin dan cairan semen. Lalu dia itu membentang dari orificium urethrae internum hingga orificium urethrae externum pada ujung penis di sini. Setelah itu pada pendil uretra itu mengandung glandula litre yang mensekresi mukus tadi. Lalu sedangkan pada wanita dia ini tuh lebih pendek, yaitu sekitar 4 cm. Lalu dia itu hanya dilalui oleh urin. Dia membentang dari vesika urinaria hingga orificium urethrae externum pada dorsal glans clitoris. Dia mengandung 2 glandula parauretral mucus pada arpeturanya, dan dia ini lebih rentan terjadinya infeksi. Baik, setelah itu urin itu akan keluar lewat OE, setelah itu ke ostium. Nah, setelah dari uretra lalu urin akan dikeluarkan melalui OE, yaitu ostium uretra externa. Selesai. Selanjutnya aku mau jelasin tentang mekanisme proses berkemih. Nah,
Jadi proses refleks berkemih itu dimulai saat volume urin yang mencapai volume 300 ml. Itu vesika urinaria itu akan teregang dan akan mengirimkan impuls aferen hingga menuju otak. Sehingga pada saat ini tuh orang tersebut tuh sadar ingin berkemih. Nah, impuls aferen itu akan dibawa serabut aferen melalui nervis splanchni pelvici menuju medula spinalis, sakral 2-4, terus sebagian serabut aferen tuh berjalan bersama saraf simpatis dan masuk ke medula spinalis segmen lumbal 1 dan 2. Ini lumbal 1 dan 2. Lalu impuls aferen ini berjalan melalui medula spinalis segmen sakral 2-4 yang akan meningkatkan kontraksi musculus detrusor vesicae tadi dan merelaksasi musculus sphincter vesicae. Nah, impuls aferen lainnya itu akan dikirimkan oleh nervus pudendus. Ini nervus pudendus itu ini. Dan merelaksasi musculus sphincter urethrae. Nah, sphincter urethrae atau sphincter uretra sternum, yaitu dia otot skelet. Baik, sekian dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.